Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami rindu Kau berbicara terus bagi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Roh Kudus menuntun dan menolong kami dengan kebenaran firman di saat ini. Amin. Bagian firman Tuhan kitab Ulangan pasal 14 ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca bagian kebenaran firman Tuhan yang berbicara bagi kita di minggu ini tentang persepuluhan, saya ingin katakan kepada kita bahwa persepuluhan itu sangat penting bagi setiap kita. Mengapa sangat penting? Karena tanda kita memberikan persepuluhan kita adalah tanda hormat kita kepada Tuhan. Kalau saudara baca lewat bagian-bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kejadian tentang Abraham memberikan persepuluhan, juga Yakub memberikan persepuluhan, dan juga saudara membaca Musa juga menekankan soal persepuluhan. Dan apa yang dikatakan Musa ini lebih spesifik tentang apa yang diusahakan, apa yang dilakukan dari hasil tanah, dari hasil pekerjaan, itu yang diangkat 1/10 dari segalanya itu dan dipersembahkan kepada Tuhan. Yang menarik di sini saudara, kalau kita baca ayatnya yang ke-29 dikatakan, maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda di dalam tempatmu akan dapat makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Artinya ayatnya yang ke-29 ini mau katakan, Musa mengatakan kepada umat Tuhan agar mereka harus setia dalam memberikan persepuluhan. Kenapa? Karena kalau mereka setia mengangkat persepuluhan mereka dari hasil mereka, dan itu diberikan kepada orang-orang Lewi, para janda, yatim, anak yatim piatu. Nah, persepuluhan itu diberikan kepada mereka untuk mencukupi kehidupan mereka. Kita tahu adalah orang Lewi itu adalah bangsa, sekumpulan bangsa atau orang yang mereka tidak mendapat bagian warisan dari suku-suku yang lainnya di Israel. Mereka dikhususkan untuk bekerja di rumah Tuhan. Oleh karena itu, para Lewi ini harus diperhatikan oleh umat Tuhan. Jadi persepuluhan itu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang Lewi. Kalau zaman sekarang ini kita katakan hamba-hamba Tuhan, dan juga mereka yang bekerja di rumah Tuhan, dan juga bagi para janda, duda, yatim piatu. Nah, ini persepuluhan diperuntukkan kepada mereka untuk apa? Mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, kalau kita mengangkat persepuluhan kita dengan tujuan yang benar, maka pasti kita akan diberkati Tuhan. Karena ayat firman Tuhan berkata, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi sudah pasti persepuluhan itu dari hasil pekerjaan, bukan dari hasil curian, bukan dari hasil rampasan, bukan dari hasil rampokan, tetapi persepuluhan itu dari hasil kerja tangan sendiri. Artinya, saudara bekerja, melakukan segala usaha saudara, melakukan pekerjaan-pekerjaan saudara dengan tangan saudara sendiri, maka apa yang kau lakukan itu, engkau mengangkat persepuluhan dari apa yang kau kerjakan. Dengan setia engkau memberikannya, maka firman Tuhan berkata, hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu akan diberkati oleh Tuhan. Makanya saudara, orang yang rajin memberikan persepuluhan, hidupnya itu akan diberkati Tuhan. Tapi kalau orang yang malas memberikan persepuluhan dan tidak mau memberikan persepuluhan, atau sama sekali tidak memberikan persepuluhan, mungkin kelihatannya saja punya uang, kelihatannya saja mereka itu kayak orang yang hebat, yang wah, punya segala sesuatu. Tapi saya katakan, ada waktu Tuhan untuk orang-orang itu. Artinya, kalau saudara dalam perjalanan hidupmu, kalau engkau orang yang tidak suka angkat persepuluhan, saya percaya hidupmu itu pasti banyak kekurangan.
Ada saja kekurangan-kekurangan yang saudara dapat dalam hidup saudara. Entah kekurangan uang, engkau tidak memiliki kecukupan dalam hal makan minum, kecukupan dalam kehidupan hari-hari. Maka kalau engkau mengalami sedikit merasa kurang dalam hidupmu, padahal kau bekerja, kau punya gaji, kau bekerja, kau punya usaha, tapi hidupmu selalu kurang. Saya katakan mungkin saudara termasuk orang yang tidak mengangkat persepuluhan saudara. Oleh karena itu belajarlah untuk memberikan 1/10 dari hasil pendapatanmu kepada Tuhan. Karena kalau kita baca lewat bagian kebenaran firman Tuhan, kalau kita lihat ayatnya yang ke-22 dikatakan, Musa katakan kepada umat Tuhan, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Jadi kata harus di sini berarti itu merupakan satu kewajiban, itu satu keharusan. Karena itu tanda hormat kita kepada Tuhan. Kalau hidup kita diberkati Tuhan, berarti kita tidak akan pernah mengalami kekurangan dalam hidup kita. Ngengat dan karat itu tidak akan pernah mengambil bagian dalam hidup kita. Belajar memberikan persepuluhan sebagai tanda hormat saudara kepada Tuhan. Karena apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau jalani dalam hari-hari hidupmu, dan apa yang kau bisa usahakan, semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak miliknya Tuhan. Sehingga kesetiaanmu, ketaatanmu, hormatmu kepada Tuhan itu membuat hidupmu akan diberkati Tuhan. Saya percaya kekurangan tidak akan engkau alami dalam hidupmu. Biarlah Tuhan Yesus lewat Roh-Nya yang kudus akan terus bekerja dalam hidup kita, membawa kita untuk tersingkap firman Tuhan dan memampukan kita untuk hidup hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Roh Kudus ada dalam hidup kami. Bekerjalah dalam kehidupan setiap kami, hamba, bahkan juga semua pencinta Klafos, agar kami yang mendengarkan firman, Roh Kudus menolong kami untuk kami memiliki rasa hormat kepada Tuhan, untuk setia, salah satunya dalam hal pemberian persepuluhan kami kepada Tuhan. Sehingga kami percaya seperti apa kata firman Tuhan, ketika kami setia dalam memberikan persepuluhan, maka segala usaha yang kami lakukan lewat tangan kami akan diberkati Tuhan. Roh Kudus tolong dan tuntun kami semua agar kami setia dalam hal persepuluhan kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.